Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Andres, NIM 223110020. Saya dari kelas 6A. Di sini saya akan membuat video tentang pembuatan produk steril guna menempuh tugas mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril. Yang pertama, definisi. Produk steril adalah bentuk sediaan obat dalam bentuk terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Yang kedua, termasuk sediaan steril. Adapun preparat, sediaan parenteral, obat suntik, preparat untuk mata, dan preparat irigasi, contohnya infus. Selanjutnya penggunaan. Tidak melalui garis pertahanan tubuh manusia, yaitu membran kulit dan mukosa, maka sediaan ini harus bebas dari kontaminasi mikroba dan dari bahan-bahan toksik lainnya. Sesuai dengan CPOB, produk steril dibuat dengan persyaratan khusus. Tujuannya untuk memperkecil risiko pencemaran mikroba, partikulat, dan pirogen. Sangat tergantung dari keterampilan, pelatihan, dan sikap personalia yang terlibat dalam pembuatan. Pembuatan produk steril harus sepenuhnya mengikuti metode pembuatan dan prosedur yang ditetapkan secara ketat karena risiko yang ditimbulkan dari obat jenis yang sangat besar. Seperti misalnya sepsis, yaitu inflamasi yang disebabkan karena preparat kecil steril yang tidak memenuhi syarat. Proses pembuatan produk steril. Secara garis besar, produk pembuatan steril dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, produk disterilkan dalam wadah akhir, sterilisasi akhir. Kedua, ada produk diproses secara aseptis pada sebagian atau semua tahap. Jaminan terbesar, sterilisasi akhir. Jaminan aseptik processing, media fill. Viable dan non-viable partikel. Partikel-partikel, debu, serat, atau material lainnya tersuspensi di udara dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi produk. Produk partikel-partikel ini bisa jadi mengandung organisme hidup, misalnya bakteri, jamur, spora, dan sebagainya. Semakin banyak partikel yang ada di udara, maka semakin rentan terjadinya kontaminasi produk. Sumber-sumber kontaminasi. Yang pertama ada lingkungan, yaitu dari udara. Yang kedua ada personal. Yang ketiga mesin ataupun peralatan. Yang pertama udara atau lingkungan. Udara merupakan sumber kontaminan utama dalam proses pembuatan obat, sehingga di dalam CPOB diatur dalam syarat ruangan. Kualitas produk sangat dipengaruhi oleh kualitas udara yang ada. Persyaratan HVAC dalam proses pembuatan obat diatur sangat ketat dalam CPOB. Yang kedua, manusia atau personel. Terdapat lebih dari 200 jenis spesies bakteri yang berbeda yang ditemukan berhubungan dengan manusia. Bakteri-bakteri tersebut ditemukan di usus halus, mata, hidung, mulut, rambut, dan kulit. Kulit manusia dapat mengandung 1000 mikroba per milimeter kubik. 3. Mesin dan peralatan. Meskipun terlihat sangat halus, permukaan mesin atau peralatan dapat menjadi gudang bakteri. Permukaan kritis. Permukaan yang bersentuhan langsung atau berakibat langsung terhadap sterilitas produk, wadah, atau penutupnya. Permukaan kritis ini harus senantiasa dijaga sterilisasinya sebelum dan selama proses produk berlangsung. Klasifikasi ruang bersih dan sarana udara bersih. Area bersih untuk pembuatan produk steril digolongkan berdasarkan karakteristik lingkungan yang dipersyaratkan. Tiap kegiatan pembuatan membutuhkan tingkat kebersihan ruangan yang sesuai dalam keadaan operasional untuk meminimalkan risiko kontaminasi
oleh partikulat dan atau mikroba pada produk dan atau bahan yang ditangani. Kondisi operasional dan non-operasional hendaklah ditetapkan untuk tiap ruang bersih. Klasifikasi ruang bersih yaitu keadaan non-operasional adalah kondisi di mana fasilitas telah terpasang dan beroperasi, lengkap dengan peralatan produksi tetapi tidak ada personel. Kondisi operasional adalah kondisi di mana fasilitas dalam keadaan berjalan sesuai modus pengoperasian yang ditetapkan dengan sejumlah tertentu personal yang sedang bekerja. Pada pembuatan produk steril dibedakan 4 kelas kebersihan. Kelas A, yaitu zona untuk kegiatan yang berisiko tinggi, misal zona pengisian, wadah, tutup karet, ampul, dan vial terbuka, serta penyambungan secara aseptis. Sistem udara laminar hendaklah mengalirkan udara dengan kecepatan merata, berkisar 0,36 sampai 0,54 menit per detik, nilai acuan, pada posisi kerja dalam ruang bersih terbuka. Adapun kelas B, untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis, kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Selanjutnya kelas C dan D, area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung risiko lebih rendah. Persyaratan ruangan dan bangunan. Alur proses. Kelengkapan sarana penunjang sesuai kebutuhan. Alur material mengikuti proses produksi, tidak boleh terjadi persimpangan dengan alur personalia, serta ada alur personalia, tidak boleh melalui ruang proses, tidak boleh terjadi persimpangan dengan alur material dan koridor tamu. Prinsip desain. Semua bangunan dan fasilitas hendaklah sedapat mungkin didesain untuk mencegah personil yang melakukan pengawasan atau pengendalian masuk bila tidak diperlukan. Area kelas A atau B hendaklah didesain sehingga semua kegiatan dapat diamati dari luar. Konstruksi bangunan. Standar konstruksi bangunan untuk suatu ruang bersih, clean room, lebih tinggi dari bangunan lain. Bahan konstruksi yang digunakan berbeda dengan yang digunakan untuk ruang lain, antara lain ruang bersih dibangun dengan struktur kedap udara dan permukaan ruang bagian dalam harus licin, mudah dibersihkan dan disanitasi. Di dalam ruang bersih, semua permukaan bangunan yang terpapar ke lingkungan hendaklah tahan atau kedap air, tidak retak atau berpori. Kedua, tidak melepas serat dan mengakumulasi partikel, debu, dan mikroba. Yang ketiga, tidak terdapat celah-celah yang sulit dibersihkan, peralatan yang tidak diperlukan, lemari, perabot belaci, rak, dan window ledges. Keempat, ada hindarkan pintu dorong. Yang kelima, plafon semu, false ceiling, dilapis rapat, sealed. Ketentuan sistem pipa. Sedapat mungkin pipa dan saluran udara ductwork dipasang di luar atau di kotak pembungkus. Kedua, instalasi pipa dan saluran duct yang tepat, tidak berlekuk atau berlubang. Ujung pipa tertutup rapat, sealed. Tahap terhadap korosi dan zat kimia lain. Tahan terhadap stres fisik, suhu tekanan. Hindarkan penggunaan bahan sambungan yang tidak sesuai atau tidak pas. Sambungan berulir dan isi pipa tidak tergenang, serta label identitas isi pipa dan arah alir. Airflow test. Airflow test digunakan untuk mengukur kecepatan dan keseragaman aliran udara dan tingkat atau jumlah pasokan udara. Pengukuran distribusi. Kecepatan aliran udara ini diperlukan dalam ruang aliran udara searah dan jumlah pasokan udara untuk non-laf. Laju atau kecepatan aliran udara pasokan, volume udara yang disuplai ke instansi berusi per unit waktu, juga dapat digunakan untuk menentukan air change.
Laju atau kecepatan aliran udara diukur di hilir filter akhir atau di saluran pasokan udara. Kedua metode ini mengandalkan pengukuran kecepatan udara yang melewati area yang diketahui. Pemantauan ruang bersih dan sarana udara bersih, di mana berlangsung kegiatan aseptis, hendaklah sering dilakukan pemantauan misal dengan cawan papar, pengembalian sampel udara secara volumetris, dan pengambilan sampel permukaan. Ruang ganti pakaian. Sistem tata udara disesuaikan dengan kebersihan. Dialiri udara tersaring secara efektif, didesain sebagai airlock, sistem interlock untuk pintu masuk atau keluar, sistem peringatan alarm, visual dan atau audio. Ketiga, rekomendasi ruang terpisah untuk jalur masuk dan jalur keluar ruang bersih. Yang terakhir, tersedia fasilitas pembersihan dan sanitasi tangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.